Gua denger-denger ada yang ketangkep sama Ghost Academy lagi ya? Iya, katanya malam tadi korbannya cukup banyak. Wah, serius? Iya, serem kan? Ih, serem banget, Cok. Gue juga jadi takut ketangkep sama Ghost Academy deh. Ya jangan sampai ketangkep lah. Ada yang tahu siapa aja yang ditangkep dan jadi korban Ghost Academy tadi malam? Kita nggak tahu sih siapa-siapanya, Yud. Yang tahu itu si Budi sama si Bam. Tanya aja coba. Bud, Bam, jadi siapa aja yang ketangkep? Jawab tuh. Lu aja yang jawab, bro. Kok gua? Lu aja. Gak mau gua, lu aja. Lu aja. Lu aja yang jawab, bro. Cepat ngomong. Ada 3 orang, Yud, yang ketangkep. Siapa aja? 2 orangnya itu kelas lain. Gua nggak tahu namanya. Dan 1 orangnya lagi itu murid dari kelas kita. Si Jul. Si Jul ketangkep itu gara-gara dia, Yud. Si murid baru. Kok lu nyalain gua? Gak nyadar. Si Jul itu ketangkep sama Ghost Academy gara-gara nyari elu. Dia khawatir sama elu. Dan elu hanya ngumpet barang si Jul, malah berkeliaran di luar kan lu? Iya kan? Makanya kalau menjadi murid baru itu jangan sok tahu, dengerin omongan senior. Ini malah keluyuran gak jelas. Bukan karena lu, si Jul gak bakal ketangkep. Ini nih alasannya, gua gak mau sembunyi bareng murid baru. Gua kasih tahu ya, si Jul itu orang baik. Teman-teman udah, dia suka membantu murid-murid baru, meskipun muridnya gak tahu diri kayak lu. Lu udah. Gara-gara lu, si Jul jadi ketangkep kan? Woi, gua bilang udah ya udah. Yang udah terjadi, ya udah. Mau gimana lagi? Teman-teman, bel udah berbunyi. Ayo cepat kalian cari tempat sembunyi. Gue sembunyi di mana ya hari ini? Cepat, jangan ada yang aneh. Waktu kita terbatas. Cari tempat sembunyi yang aman. Jangan sampai ada yang ketangkep lagi sama Ghost Academy malam ini. Cepat sembunyi, cepat. Bentar, gue ngerafin cepet. Kalian perlu juga, cepat sembunyi. Ayo cepat sembunyi. Dasar beban. Gue doain semoga malam ini lu ditangkap sama Ghost Academy. Dan lu, Dil, jadikan kejadian ini sebagai pembelajaran. Sekolahannya udah berubah. Ayo, lu ikut gua. Kita cari tempat sembunyi sebelum Ghost Academy pada datang. Ayo cepat. Pak, saya mau keluar dari Eskul Pramuka. Saya juga, Pak. Sama, Pak. Saya juga mau keluar. Yakin kalian mau keluar dari Eskul Pramuka? Yakin, Pak. 100% yakin. Iya, Pak. Semalam juga kami sudah sholat istihoro. Dan kami yakin dengan pilihan kami buat keluar dari Eskul Pramuka. Buset. Alasannya apa? Capek, malas. Eskul Pramuka itu gak ada manfaatnya, Pak. Sembarangan. Pramuka itu banyak manfaatnya kok. Membuat kalian menjadi lebih disiplin, menjadi lebih mandiri. Dan Eskul Pramuka itu membuat dan membantu kalian agar fisiknya menjadi lebih kuat. Kita nggak peduli, Pak. Pokoknya kita mau keluar dari Eskul Pramuka. Bener nggak? Bener. Kita mau keluar dari Eskul Pramuka, Pak. Anak-anak, dengerin. Eskul Pramuka itu kan menyenangkan. Menyenangkan dari mananya, Pak? Kita bisa panas-panasan bareng di lapangan sama teman-teman, ya kan? Itu nggak menyenangkan, Pak. Itu membuat murid-murid yang ada di sekolah ini menjadi hitam, Pak. Kita juga bisa belajar bikin tandu. Seru itu. Seru dari mananya, Pak? Itu kita bikin tandu ya karena banyak orang-orang yang pingsan panas-panasan akibat Eskul Pramuka. Camping. Di Pramuka itu ada yang namanya camping. Wah, itu pasti seru kan? Ya kan? Terakhir kita ngadain kegiatan camping banyak yang kesurupan, Pak. Aisyah. Dan pihak sekolah nggak ada yang mau tanggung jawab. Ya kan? Udahlah, Pak. Jangan tahan-tahan lagi kita buat keluar dari Eskul Pramuka. Benar nggak? Bener. Jangan tahan-tahan kita buat keluar dari Eskul Pramuka. Bener. Dah, sekarang
kita pindah ekskul aja. Setuju? Setuju. Ayo kita pergi, mari kita pindah. Anak-anak. Kalau kalian nggak ikut ekskul pramuka, kalian nggak bakal naik kelas. Ayo. Hah? Pilih yang mana, ayo. Kita di ekskul pramuka aja ya. Itu dia, kan kita udah janji buat keluar dari ekskul pramuka. Daripada kita nggak naik kelas. Curangnya si bapak. Kayuda, si Daniel kemana? Adik kita tercinta. Kok dari tadi nggak kelihatan sih? Ini barusan kakak suruh dia ke warung Marpuah buat beli pulsa. Soalnya pulsa Kayuda habis. Bentar lagi juga pulang kok. Oh gitu ya. Tapi kok tumben kak, dia kan biasanya nggak mau disuruh-suruh. Ya wajar, si Daniel kan masih kecil. Kadang mau, kadang enggak kalau disuruh itu. Nah, itu si Daniel baru pulang tuh. Kayuda, pulsanya udah masuk kan? Nih, kembaliannya 5.000. Daniel. Iya, pulsanya udah masuk kok. Ya udah, kembaliannya buat Daniel aja. Oke, terima kasih. Senang berbisnis dengan Anda. Iya, Daniel, sama-sama. Daniel, kenapa sih? Kalau Kayuda nyuruh, pasti Daniel mau. Sedangkan kalau Kak Diljah nyuruh, Daniel nggak mau. Hah? Kenapa coba? Kak Diljah, tahu gak alasannya kenapa? Iya, emang kenapa alasannya? Karena ini kakak mah kalau nyuruh nggak kayak Kayuda. Kayuda mah misalnya kalau nyuruh Daniel suka ngasih imbalan, tapi Kak Diljah mah enggak tuh. Kan Daniel juga butuh pemasukan Kak buat pacar Daniel. Ya elah Daniel, hitungan amat sih. Terus ngapain pacaran? Lu kan masih kecil, masih bocil. Ngapain pacaran? Ya nggak apa-apa. Masih bocil udah pacaran. Daripada Kak Diljah udah besar masih jomblo. Nggak laku bukan Kak? Dah lah gue males. Alhamdulillah kenyang juga nih. Iya Kak, enak juga ya makan bubur sarapan. Ya jelas enak lah, orang gratis gue yang bayarin. Ya elah Kak, hitungan amat sama adek sendiri. Iya, bercanda. Oh iya Daniel, terus menurut kamu gimana? Rasa bubur ayamnya enak nggak? Enak. Kayuda, Kak Diljah, Daniel boleh nanya nggak? Boleh. Emang Daniel mau nanya apa? Kok kayak serius sih? Iya nih anak, ya udah nanya-nanya aja, gak usah izin segala. Ini Kak, Daniel mau nanya. Bubur bayi kan itu untuk bayi. Terus, kenapa bubur ayam kita yang makan? Kan harusnya ayam yang makan. Lah, iya juga ya. Kok bisa kayak gitu? Ya elah, masa gitu doang nggak tahu sih? Bubur ayam disebut bubur ayam itu karena ada potongan ayamnya. Sedangkan bubur bayi disebut bubur bayi karena ada potongan Hah? Jadi selama ini bubur bayi? Kenapa mereka pada teriak ya? Ya udah Daniel ikut teriak aja. Macam-macam murid ketika ditanya guru. Murid normal. Kenapa ikan hidup di air? Karena ikan bernapas dengan insang, Pak, makanya hidup di air. Oke, pintar, 100. Murid yang suka bercanda. Kenapa ikan hidup di air? Iya, kalau di darat nggak bisa, Pak. Kenapa nggak bisa? Takut dimakan sama kucing. Bercanda mulu kamu. Murid soleh. Kenapa ikan hidup di air? Karena Allah, Pak. Kok karena Allah sih? Ya, karena tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup tanpa seizin Allah, Pak. Iya, besok kamu langsung lulus ya, nggak perlu ujian.
Murid stres. Kenapa ikan hidup di air? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Bapak kenapa ngelempar saya pakai buku? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Kenapa aku ngelempar buku ke kamu? Kamu nanya. Tipe-tipe guru saat bel istirahat. Guru normal. Jadi begitulah murid-murid. Karena bel istirahat sudah berbunyi, kita akan lanjutkan di jam berikutnya. Silakan istirahat terlebih dahulu. Yes, istirahat. Bro, kantin ya? Ayolah, gaskeun. Mari, Pak. Yo, mari. Guru matematika. Kamu, berapa 3 kali 3? 10. Salah. 10 dari mananya? Kamu, 3 kali 3 berapa? 100 kan, Pak? Salah. 100 dari mananya? Makanya kalau guru lagi nerangin, guru lagi ngajar, perhatiin. Masa 3 kali 3 nggak tahu? Kalian tuh, makanya kalau guru lagi ngajar nih, dengerin pakai telinga. Bukan masuk telinga kiri, keluar telinga gajah. Bukan kayak gitu. Yes, udah bel. Pak, boleh langsung istirahat? Enggak ada istirahat. Belajar lagi sekarang. Dah lah. Guru pilih kasih. Oke, yang bisa jawab boleh istirahat. Kapan Indonesia merdeka? 17 Agustus 1945 apa? Salah. Lah, kok salah sih? Saya tahu, Pak. Ya, kapan Siti? 17 Agustus 1945. Betul, silakan istirahat. Pak, ribut yuk. Weh, canda. Ya, silakan istirahat semuanya. Tipe-tipe murid ketika enggak naik kelas. Murid normal. Maaf, kamu tidak naik kelas. Saya gak naik kelas, Pak. Iya, tahun ini kamu harus mengulang kembali pembelajaran dan dapat nilai bagus agar kamu naik kelas. Naik kelas ya. Si yang paling kepedean. Kamu nggak naik kelas. Hah? Jangan nangis. Yes, nggak naik kelas. Yes. Bapak nggak naikin kelas karena Bapak saking sayangnya sama saya kan, Pak? Gimana lagi Bapak dapat murid yang model kayak saya? Sayang. Kamu nggak naik kelas gara-gara nilai kamu jelek. Makanya belajar, jangan main game terus. Murid stres. Maaf, kamu tidak naik kelas. Oh, ya udah, Pak. Kamu nggak naik kelas loh. Ya udah, kalau nggak naik kelas gak apa-apa. Emang kenapa kalau nggak naik kelas? Lah, nih anak, teman-teman kamu naik kelas semua, kecuali kamu. Kamu gak malu apa? Enggak. Astagfirullahaladzim. Ari kamu tuh anak saha sih? Ya kan saya anak bapak. Oh iya, bapak lupa. Si anak orkai. Kamu nggak naik kelas. Aduh, masa sih Pak saya nggak naik kelas? Saya bisa dimarahin sama orang tua saya loh. Ya itu sih urusan kamu. Lagian sekolah itu yang bener. Bolos mulu kerjaannya. Aduh Pak, kejam amat sih. Gini aja Pak. Saya TF Bapak 3 juta, tapi tolong naikin saya ya. Kamu mau nyogok saya, ha? Kecil-kecil udah belajar nyogok. Mau saya laporin kamu?